Nah ini teman kita sedang membuat jaring perangkap ikan, mukanya serius tapi gak seserius hasilnya nanti hahaha. Halo warga rawa se-Kalimantan, hari ini kita gak cari emas. Kita cari ikan puyuh dan sepat siam. Senjatanya bukan pancing dan bukan jala. Nah sebelum berburu kita kenalan dulu sama target. Ini dia, ikan puyuh. Ini, sepat siam. Perkenalkan abang kita ini bernama Sale. Sebenarnya dia hanya pura-pura cari ikan, aslinya dia CEO perusahaan besar. Katanya si ikan puyuh itu rajanya rawa. Badannya keras, durinya kayak jarum pentul, dan umurnya lebih panjang dari cicilan motor kamu. Teknik hari ini teknik andalan. Teknik, jaring rebah. Kita rebahkan jaringnya, terus kita rebahkan badan sambil nunggu 10.000 tahun. Di Kalimantan Tengah, ada dua musim. Musim hujan dan musim panen ikan. Kalau di tempat lain kemarau itu susah air, di Palangkaraya kemarau itu artinya pesta. Apapun pekerjaannya semua bakalan jadi pencari ikan dadakan hahaha. Ikan puyuh, sepat siam, gabus, betok, semuanya kejebak di kubangan kecil-kecil. Tinggal pilih mau nangkep ya gimana. Gak perlu perahu. Cukup pakai sandal jepit. Kemarau di Palangkaraya itu berkah. Sekali tebar jaring bisa buat makan seminggu. Sekali kerawa bisa buat dibagi ke tetangga satu RT. Anak-anak paling senang. Pulang sekolah langsung kerawa bawa serokan. Pulang-pulang bawa ikan bawa lumpur sekalian hahaha. Di Palangkaraya pas kemarau, cari ikan semudah ambil sayur di kebun. Tinggal jalan 10 menit, bawa ember, pulang udah bawa lauk. Tapi ingat, kemarau gak selamanya. Pas hujan datang, air naik lagi. Ikan pada balik ke sungai. Makanya pas ada, disyukuri. Pas gak ada, kita sabar nunggu tahun depan. Oke waktunya panen. Deg-degan ini. Bismillah, tarik pelan, jangan sampai ikannya kaget terus nyelip ke lumpur. Rezeki itu seperti ikan di rawa. Tidak perlu diracun, tidak perlu disetrum. Cukup tebar jaring dengan sabar, nanti dia datang sendiri. Nenek moyang mengajari kita, cari ikan dengan jaring, bukan dengan racun. Karena laut dan sungai harus kita wariskan, bukan kita rusakkan. Jaring rebah mengajarkan hidup. Dilempar dengan usaha, ditunggu dengan doa, dan diangkat dengan syukur. Kami tidak meracun. Kami tidak menyetrum. Kami hanya merebahkan jaring dan merebahkan ego. Hasilnya kami serahkan pada Tuhan. Tidak banyak yang tahu cara menangkap ikan dengan jaring rebahan begini ya kawan. Jaring kita pasang rebahan bukan seperti umumnya YG menggunakan pemberat di sisi bawahnya, tetapi membentangkan jaring di atas air dengan 2 tali, ikan akan tersangkut ketika mengambil nafas. Untuk ukuran jaring kami menggunakan ukuran 2 inci. Hari sudah mulai siang, dan perut mulai terasa lapar. Kita bakar ikan saja untuk lauk makan siang ini ya kawan. Cukup dibakar sampai sedikit gosong, tidak apa-apa tetap enak kok. Makan apa saja di alam bebas pasti akan terasa nikmat. Nah ini hasil pengumpulan ikan yang terjaring pertama ya kawan. Terlihat lumayan banyak ikan puyuh atau betok, dan sepat siam. Awas hati-hati memindahkan ikan puyuh karena punya baju jirah yang sangat tajam hadiah dari Kaisar Zhao pada zaman dinasti Han Kuyao. Sekali kena durinya kamu bakalan susah dapat jodoh 1000 tahun lamanya. Lihatlah,
Ikan itu terperangkap ketika dia menyambar ke permukaan air untuk mengambil nafas. Bukan nafas yang didapat tetapi malah sangkut di jaring sungguh malang. Mencari ikan ketika kemarau itu sangat menyenangkan ya kawan. Ikan akan terkumpul di lobak-lobak. Oh ya, saat mencari ikan sebaiknya kita menjaga lingkungan dengan tidak membuang putung rokok sembarangan ya kawan-kawan. Karena ketika kemarau semak dan tanah gambut di Kalimantan Tengah ini sangat kering dan mudah terbakar. Sebaiknya yang dibuang ialah kenangan masa lalu bersama mantan, hahaha. Terlihat banyak ikan mulai terperangkap lagi nih kawan. Maklum jaring yang kami gunakan adalah senjata rahasia turun-temurun dari Raja Ming Dinasti Feng. Jika ikan kena jaring ini maka akan susah untuk lepas, seperti susahnya move on dari kejaran mantan hahaha. Nah kawan, kita mulai turun lagi ke dalam air untuk mengumpulkan ikan. Hati-hati ya kawan, karena di sebagian tempat ada yang airnya sangat dalam, sedalam rinduku pada istri tercinta yang kutinggalkan satu hari mencari ikan hahaha. Di Kalimantan Tengah, ada dua musim. Musim hujan dan musim panen ikan. Kalau di tempat lain kemarau itu susah air, di Palangkaraya kemarau itu artinya pesta. Apapun pekerjaannya semua bakalan jadi pencari ikan dadakan hahaha. Ikan puyuh, sepat siam, gabus, betok, semuanya kejebak di kubangan kecil-kecil. Tinggal pilih mau nangkep ya gimana. Gak perlu perahu. Cukup pakai sandal jepit. Kemarau di Palangkaraya itu berkah. Sekali tebar jaring bisa buat makan seminggu. Sekali kerawa bisa buat dibagi ke tetangga satu RT. Anak-anak paling senang. Pulang sekolah langsung kerawa bawa serokan. Pulang-pulang bawa ikan bawa lumpur sekalian hahaha. Di Palangkaraya pas kemarau, cari ikan semudah ambil sayur di kebun. Tinggal jalan 10 menit, bawa ember, pulang udah bawa lauk. Tapi ingat, kemarau gak selamanya. Pas hujan datang, air naik lagi. Ikan pada balik ke sungai. Makanya pas ada, disyukuri. Pas gak ada, kita sabar nunggu tahun depan. Hari sudah mulai gelap, kami pulang dengan berjalan kaki sejauh 2000 km. Alhamdulillah misi hari ini selesai. Hasil, 4 ekor sepat siam, 2 ekor puyuh, dan 100 tusukan nyamuk. Rencananya puyuh ini mau kita buat wadi puyuh khas Kalimantan. Sepat siamnya kita goreng kremes. Terima kasih YG udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian tim pecinta puyuh, komen kalau kalian tim sepat siam, dan subscribe biar kita bisa rebahkan jaring lagi. Saya pamit dulu mau pulang. Takut kemaleman, takut diganggu penunggu rawa.